Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Berkat taufiknya kita dapat meneruskan lagi majlis ilmu kita atau santapan rohani pada pagi ini berdasarkan kitab Ke Arah Memahami Al-Quran dan Al-Hadis jilid yang keempat, pelajaran yang ke-109, giliran ayat Al-Quran, di bawah tajuk manusia yang lebih sesat dari binatang. Atau barangkali topiknya yang lebih tepat, ciri-ciri tanda-tanda manusia yang derajatnya lebih sesat dari binatang. Allah yang sebut berdasarkan ayat 179 dari surat Al-A'raf. Kalau Allah yang sebut mesti benar, kita wajib yakini ada rupanya sebahagian manusia yang derajatnya lebih teruk, lebih sesat daripada binatang. Cuma kita berdoa, mudah-mudahan bukan kita hendaknya. Bagaimana cara supaya kita terhindar daripada menjadi insan yang lebih sesat dari binatang? Macam mana caranya? Caranya mesti faham tafsir, bukan hanya baca Quran. Kita bacakan dulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Coba dengar dulu terjemahan harfiah. Sungguh kami akan lempar ke dalam neraka Jahannam kebanyakan jin dan manusia. Mereka diberi akal,
Mereka diberi hati, mereka diberi minda, tapi mereka tidak syukuri nikmat akal. Mereka diberi mata, tapi mereka tidak lihat tanda-tanda kebesaran Allah. Mereka diberi telinga, tapi tidak syukuri nikmat pendengaran. Tak mau dengar nasihat-nasihat agama. Tak mau dengar ayat-ayat Quran ditafsirkan. Ulaika kal an'am. Mereka sama betul dengan al-an'am, binatang ternak. Balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Merekalah orang-orang yang lalai. Allah yang cakap. Ustaz hanya menyampaikan saja. Ayat yang satu ini cukup menakutkan. Dalam pandangan Allah, rupanya ada manusia yang lebih teruk, lebih sesat daripada binatang. Penggunaan al-an'am, binatang ternak, di kalangan orang Arab biasanya digunakan untuk binatang yang berkaki empat. Unta, kuda, keledai, kambing, lembu. Bila ditanya apa sebab Pak Ustaz? Okey, mari kita baca mukaddimah dulu. Pembukaan. Tujuan makhluk jin dan manusia dicipta oleh Allah agar mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, beribadat hanya kepada Allah. Itu tujuan manusia dan jin dicipta oleh Allah. Sesuai dengan firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku, kata Allah, tidak jadikan jin dan manusia melainkan agar mereka mentauhidkan aku, beribadat hanya kepadaku. Itu maknanya. Setiap manusia mesti faham ini matlamat dan tujuan kita dicipta oleh Allah untuk beribadat kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Beribadat kepada Allah adalah di antara bukti kesyukuran kita kepada Allah yang telah mencipta kita, yang telah memberi kita bermacam-macam nikmat, sama ada nikmatul ijad atau nikmatul imdad. Nikmatul ijad maknanya nikmat Allah adakan kita dari tidak ada menjadi ada. Allah cipta kita. Nikmatul imdad, Allah supply kita segala keperluan dan hajat kita supaya kita boleh survival, melanjutkan kehidupan. Ada makan, minum, pakaian, tempat dan lain-lain. Oksigen. Oleh sebab itu, kalau kita tunduk patuh taat hanya kepadanya Allah sahaja, bermakna kita telah bersyukur terhadap nikmat-nikmat itu. Termasuk yang wajib kita syukuri selain kesehatan, masa lapang, juga nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita, yaitu akal,
penglihatan dan pendengaran. Ketiga-tiga nikmat ini pasti akan disoal siasat oleh Allah di akhirat nanti. Ini tidak bermakna bahagian-bahagian lain daripada badan kita ini tidak ditanya. Bukan. Allah akan tanya pada kulit. Allah akan tanya pada tangan. Allah akan tanya kepada kaki, kemana awak telah gunakan kaki? Pergi ke mana? Semua akan ditanya oleh Allah. Kepada mulut, kepada lidah. Selama hidup kamu gunakan lidah itu untuk apa? Fitnah, bohong, berkata kasar, mencarut, atau baca Quran, atau berzikir. Semua Allah akan tanya. Cuma dari semua indera, semua bahagian anggota, tidak ada yang boleh lawan daripada akal, mata, dan telinga. Disebut oleh Allah secara khusus. Ini ayatnya. An-Nahl 78. Inna sam'a, maaf, Al-Isra 36. Al-Isra 36. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan akal, kesemuanya pasti akan ditanya oleh Allah di akhirat nanti. Mengapa disebut tiga ini? Akal, mata, telinga. Ini dikuatkan lagi oleh ayat 78 dari surat An-Nahl. Apa kata Allah? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Dengar baik-baik. Allah lah yang telah mengeluarkan kamu dari perut ibumu. Bukan bidan. Bidan penyebab saja. Allah sebut, wallahu akhrajakum. Allah lah yang mengeluarkan kamu dari perut ibu kamu. Dalam keadaan kamu tidak ada ilmu sedikit pun. Dalam keadaan kamu tidak mengetahui sedikit pun. Begitu kita keluar dari perut ibu, kita dalam keadaan macam blank disk. Disk kosong. Lalu Allah anugerahkan kamu pendengaran, penglihatan, dan akal. La'allakum tashkurun. Supaya kamu bersyukur. Gunakan nikmat-nikmat tersebut pada jalan yang Allah redai. Beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat ini. Pertama sekali, nikmat yang Allah Subhanahu wa taala akan tanya, pasti Allah akan tanya, ada 3. Ini yang paling utama. Telinga, mata, dan akal. Dan tujuan ketiga-tiga nikmat itu diberi oleh Allah adalah supaya disyukuri. Itu sebabnya ayat di atas diakhiri dengan la'allakum tashkurun.
agar kamu bersyukur. Walaupun dalam realiti, walaupun dalam kenyataan, sangat sedikit manusia yang mensyukurinya. Hadirin dan hadirat, mengapa 3 nikmat itu? Bila ditanya mengapa 3 nikmat itu? Pertama, Ustaz tidak sebut. Semua manusia lahir dalam keadaan bodoh. Dengan kata lain, semua manusia lahir bagaikan blank disk. Semuanya tidak ada ilmu sedikit pun. Ayat menyebut, la ta'lamuna syai'a. Kamu tak ada ilmu sedikit pun. Sebabnya sungguh tepat kalau ada orang yang mengatakan manusia lahir dalam keadaan bodoh. Ini ayatnya. An-Nahl 78. Lalu dari mana mereka kemudian dapat ilmu, dapat PhD, dapat profesor, dapat MA, dapat BA? Dari mana? Berkat Allah bagi mereka telinga. Berkat Allah bagi mereka mata. Berkat Allah bagi mereka akal. Banyak mendengar nasihat. Lebih-lebih lagi nasihat dari Al-Quran. Sebagai tanda syukur. Gunakan nikmat mata untuk melihat kebesaran Allah di cakrawala dan segala-galanya ciptaan Allah. Tengok. Lebih-lebih lagi nikmat akal, fikir. Jangan tak fikir. Nasibmu akan jadi macam mana nantinya setelah mati. Tak jadi penghuni syurga atau neraka. Tak mendapat nikmat kubur atau siksa kubur. Make your choice. Al-Quran dah sebut dah. Mana amal-amal yang boleh membawamu ke syurga? Mana amalan-amalan yang boleh melancarkan perjalananmu ketika meniti siratal mustaqim? Mana pula amalan-amalan yang boleh membawamu ke neraka? Semua dah dijelaskan oleh Al-Quran dan Sunnah. Oleh sebab itu, bila Quran tidak dibaca, kalaupun dibaca tak difahami, segala penjelasan dalam Al-Quran seperti ayat tadi, sungguh banyak dari kalangan manusia dan jin kami humban dalam neraka Jahannam. Mereka diberi telinga, tidak mau dengar ayat-ayat Quran. Mereka diberi mata, tidak melihat akan kebesaran Allah. Mereka diberi akal, tak mau fikir. Mereka sama saja dengan lembu, onta, kambing. Malahan lebih sesat dari onta, lembu dan kambing. Kedengarannya macam kasar. Allah yang cakap. Make your choice. Buat pilihan sebelum mati. Rasul bersabda, siapa sungguh-sungguh mengikuti majlis ilmu, niscaya Allah permudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Lancar jalannya. Kan ada orang yang lebih memilih untuk lebih baik kita tidur saja. Ustaz itu cakapnya tak lain itu saja. Ada. Kita yang faham, kita ajak kawan-kawan. Ada yang mau ikut. Kita tawarkan, mau tak saya usahakan agar masuk dalam grup. Ada.
Tapi yang menolak juga banyak. Tak payahlah ikut ustaz itu, kan ustaz itu Wahabi. Bawa kita sesat saja. Tak mau gunakan akal. Dalil dibawa. Ayat Quran, hadis Nabi. Masih lagi digelar sebagai pembawa ajaran songsang. Ciri-ciri orang yang berpendidikan, show me the proof. Tunjuk buktinya apa yang awak cakap itu benar. Nah, kita dah bawa ayat Quran, hadis Nabi, tetap dikatakan sebagai sesat. Orang macam itu lebih teruk daripada binatang. Allah yang cakap. Mudah-mudahan kita tidak termasuk ke dalam golongan itu. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang ingin kita cari, ingin kita sebut. Manusia statusnya adalah antara malaikat dengan binatang. Penjelasannya macam ini. Semua malaikat adalah baik belaka. Sebab mereka hanya diberi oleh Allah akal tanpa nafsu. Semua malaikat taat. Tak pernah durhaka. Itu sebab kita pernah sebut dakwaan setengah-setengah orang, termasuk setengah-setengah ustaz. Kononnya iblis itu asalnya malaikat. Tidak betul. Tidak betul. Lihat ayat 50. Surat Al-Kahfi. Setelah Allah suruh sujud pada Adam. Lalu apa kata Allah? Fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Malaikat taat, suruh sujud, sujud. Kecuali iblis. Lalu apa kata Allah menjelaskan siapa itu iblis? Kana minal jinni. Adalah iblis itu daripada jin. Fafasaka an amri rabbi. Lalu dia durhaka terhadap perintah Tuhannya. Allah yang cipta iblis. Allah yang sebut iblis itu adalah jin. Kita pula pandai-pandai mengatakan iblis itu adalah malaikat. Salah sangat. Segala keyakinan yang bercanggah dengan statement Al-Quran sesat. Apalagi Allah tanya kepada iblis ketika enggan sujud kepada Adam. Ma mana'aka an tasjud iz amartuk. Apa sebab kamu tidak sujud ketika aku suruh? Iblis menjawab, ana khairum minhu. Aku kan lebih baik dari dia. Khalaqtani min nar. Kau cipta aku dari api, sedangkan dia dari tanah. Iblis tidak jawab, khalaqtani min nur. Kau cipta aku daripada nur, cahaya. Sebab semua kita tahu, sabda Nabi, malaikat dicipta daripada nur. Jin dicipta dari nar, api. Manusia dicipta dari tanah. Apalagi penyebab iblis tidak mau sujud adalah karena enggan dan takabur. Allah sendiri yang sebut. Aba wastakbara. Ketika iblis disuruh sujud, semua malaikat sujud kecuali iblis. Dia enggan dan dia takabur. Apa yang mendorong takabur?
Akal atau nafsu? Nafsu. Sedangkan malaikat tidak punya nafsu. Lihat cantiknya bila kita faham Al-Quran. Akidah kita juga jadi selamat. Itu sebabnya bila belajar agama, jangan terima sepenuhnya. Kena tanya kepada orang yang membuat statement tersebut. Apa dalilnya? Yes. Tapi sayangnya berapa banyak? Bila ditanya, langsung dituduh. Ini ciri-ciri Wahabi, suka tanya. Padahal itu sebenarnya Nabi yang suruh. As-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu sebahagian daripada ilmu. Ayat Quran. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang tahu. Khasnya murabbi, mursyid, ustaz, muballigh, pendakwah. Tanyalah, Allah yang suruh. Jika kamu masih belum tahu. Wa amma sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang bertanya, jangan kamu marah, jangan kamu hardik. Mengapa ada ustaz tidak mau ditanya? Itu menunjukkan ajarannya boleh diragukan. Agama Islam bukan agama milikmu. Bukan agama milik nenek moyang. Bukan milik orang-orang tertentu. Agama Islam, agama Allah yang diturunkan kepada Rasulullah supaya disampaikan pada umat yang sumber utamanya Quran dan Sunnah. Okey, itu tentang malaikat. Allah berfirman tentang malaikat pada ayat 6 dari surat At-Tahrim. Neraka itu dijaga oleh malaikat-malaikat yang keras lagi bengis. Ghilazun syidad. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tak pernah ingkar terhadap apa yang Allah suruh. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka siap melaksanakan apa saja yang Allah suruh. Itu ciri-ciri malaikat. Okey. Makhluk pertama namanya malaikat. Semuanya taat sebab mereka hanya ada akal tanpa nafsu. Binatang pula hanya Allah beri nafsu tanpa akal. Nafsu tapi tak ada akal. Gajah ke, harimau ke, singa ke, lembu ke, unta ke, kambing ke, anjing, mereka hanya ada nafsu, tak ada akal. Okey. Itu makhluk yang di bawah. Yang di atas malaikat. Makhluk yang bawah haiwan atau binatang. Yang di tengah-tengah jin dan manusia. Karena matlamat mereka dicipta oleh Allah, jin dan manusia, untuk beribadat kepada Allah. Pada mereka diberi oleh Allah dua-dua, akal dan nafsu. Sebagaimana ayat sebelum ini kita pernah sebut. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kepada setiap manusia, Allah ilhamkan, Allah berikan ketakwaan dan kefasikan. Jalan yang menuju kebaikan boleh, jalan menuju kejahatan juga boleh. Dua-dua Allah bagi. Akal biasanya ingin membawa manusia ke syurga, kepada yang baik-baik. Nafsu biasanya membawa manusia ke neraka. Nah, oleh sebab itu,
Kalau malaikat itu taat pada Allah senantiasa, tak pernah durhaka, itu masih wajar. Sebab mereka tidak ada nafsu untuk buat perkara tak senonoh. Mereka tak ada isteri, mereka tidak ada, mereka tidak makan, tidak minum. Malaikat taat pada Allah senantiasa. Binatang kalau tidak taat pun dianggap wajar. Sebab mereka tidak ada akal, mereka hanya ada nafsu. Tetapi jin dan manusia, bila akalnya dapat kontrol nafsu, dia akan jadi orang baik. Dan tidak mustahil dia boleh jadi lebih hebat dari malaikat. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'raj. Malaikat yang mengiringinya sampai di Sidratul Muntaha saja. Tak boleh naik lebih tinggi daripada itu. Tapi Nabi Muhammad diberi oleh Allah kemuliaan boleh naik lebih dari Sidratul Muntaha untuk menemui Allah, menjemput ibadah salat. Itu membuktikan bahawa ada manusia yang lebih tinggi derajatnya daripada malaikat. Hakikat ini pernah ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, betulkah ada manusia yang derajatnya lebih tinggi daripada malaikat?" Kata Nabi, ada. Kamu tak baca ke bahagian akhir dari surat Al-Bayyinah? Bukankah Allah sebut, "Innal ladzina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah." Manusia yang beriman lagi beramal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Itu memberi isyarat adanya iman yang manusia miliki diikuti dengan amal saleh, dikatakan sebaik-baik makhluk, maknanya mereka lebih baik daripada makhluk malaikat. Sebab malaikat andai kata beriman lagi beramal saleh, wajar-wajar saja. Sebab mereka tidak struggle. Mereka tidak berjuang melawan nafsu. Nafsu tak ada. Tapi manusia berjuang. Bangun jam 4:30 pagi. Puasa sunat. Baca Quran. Salat berjamaah di masjid atau di surau. Tidak mau terlibat dengan maksiat. Dia berjuang. Tapi malaikat tak perlu berjuang. Memang fitrahnya baik belaka. Tapi bila sebaliknya, ada akal, ada telinga, ada mata, tidak mau disyukuri. Makan asalkan sedap saja. Dari sumber halal ke haram tak kisah. Betul tak? Tak banyak beza dengan kambing. Tak banyak beza dengan ayam. Tak banyak beza dengan lembu. Lembu bila nampak rumput, yang tahu dia makan. Dia bukan tanya ini milik tuanku ke? Atau dia milik orang lain ke? Tak ada istilah mencuri bagi binatang. Tidak ada istilah rasuah bagi binatang. Kalau dia ingin memuaskan nafsu seks, dia bukan fikir yang betina itu ibunya ke, adiknya perempuan ke, kakaknya ke, dia bukan kisah. Betul tak manusia ada yang seperti itu? Padahal ada akal. Di sini letaknya.
manusia itu lebih teruk dari binatang. Binatang wajar saja berbuat demikian. Mereka tidak diberi oleh Allah alat untuk membezakan mana yang benar, mana yang salah. Tak punya akal, hanya nafsu. Di situ jatuhnya. Manusia seperti itu lebih sesat dari binatang. Na'udzubillahi min dzalik. Fikir-fikir selalu. Ustaz anjurkan ayat yang satu itu. 179 Al-A'raf. Tolong hafal. Hafal. Bawa dalam salat. Setelah kita faham tafsirannya, dan dia menambah khusyuk insya-Allah salat kita. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati. Oleh sebab itu pendengaran, penglihatan dan akal wajib disyukuri. Besar fadilat orang yang mensyukuri nikmat. Mengapa pendengaran, penglihatan dan akal dikatakan nikmat? Sebab dengan akal kita akhirnya ada ilmu, berkat mendengar, berkat melihat, berkat fikir, muncullah ilmu. Dibanding dengan orang yang peka, dibanding dengan orang yang buta, dibanding dengan orang yang gila. Orang gila confirm masuk syurga. Sebab orang gila manusia juga. Cuma kata Imam Ibnul Qayyim, tempat manusia yang tidak punya akal, gila, adalah syurga yang paling bawah. Paling bawah. Syurga ada 100 derajat. Derajat syurga yang paling bawah adalah untuk orang-orang yang gila, majnun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, maukah masuk syurga yang paling bawah? Kalau jawabnya mau, maknanya gila lah itu. Sebab syurga yang paling bawah untuk orang-orang yang gila. Mereka tidak akan dimasukkan dalam api neraka. Tak. Mereka tidak akan diazab di alam kubur. Sebab kewajiban melaksanakan perintah, kewajiban menjauhi larangan adalah untuk mukallaf. Mukallaf maknanya orang yang telah dibebani dengan hukum hakam agama. Bukan muallaf ya. Muallaf orang yang baru memeluk Islam. Orang yang dijinakkan hatinya. Itu muallaf. Tapi mukallaf dari kata taklif. Yaitu bebanan. Mukallaf pula syaratnya 2. Aqil, baligh. Orang itu berakal lagi sampai umur. Walaupun berakal, anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, belum lagi diwajibkan. Tidak diberi dosa bila dia buat sesuatu yang dilarang oleh agama. Sebab akalnya belum sempurna. Atau sudah baligh, umur 20, 30, tapi tidak ada akal, majnun. Sehingga dia keluar rumah di khalayak ramai dalam keadaan tidak berpakaian, tak dosa? Yang dosa itu
Sudahlah balik umur 20, 25, 30. Dah lebih dari balik. Berakal pula, dedah aurat di khalayak ramai. Tu yang akan mendapat siksaan daripada Allah. Sebab mereka mukallaf. Sudah balik, berakal pula. Malah kadang-kadang punya cucu yang sudah balik. Umur 70. Masih lagi dedah aurat. Cuma kalau disebut, mau tak anda masuk syurga yang paling bawah? Jawab mula-mula, tak nak. Saya hendak lebih tinggi lagi. Sebab kita ada kemampuan untuk naik ke syurga yang lebih tinggi. Banyakkan amal saleh. Mantapkan iman. Banyak bersedekah. Banyak baca Quran. Buat rawatib, qabliyah, ba'diyah, tahajud. Itu membuat rajin menghadiri majlis ilmu. Jangan peduli orang yang ingin memutuskan silaturahim. Sambung terus. Beri orang-orang yang lokek kepada kita. Maafkan kesalahan orang-orang yang suka menganiaya kita. Sebab itu syarat-syarat untuk masuk syurga ke derajat yang paling tinggi. Sebab Rasul bersabda, sahabat, mau tak kamu aku beritahu orang-orang yang dimasukkan Allah ke dalam syurga yang paling tinggi, padahal mereka bukan Rasul, padahal mereka bukan Nabi. Sudah tentu, wahai Rasul, macam mana caranya? Kalau ada orang yang ingin memutuskan silaturahim denganmu, sambung. Jangan peduli sikapnya. Tegur saja dia. Sapa saja dia. Kalau ada orang yang lokek bakhil padamu, jangan ingat lokeknya itu. Berilah sesuatu. Dan kalau ada orang yang suka menganiayamu, maafkan dia. Niscaya kamu akan ditempatkan oleh Allah di syurga yang paling tinggi. Itu maksudnya. Tapi kalau jawabannya begini, kalaulah tidak dapat masuk syurga yang paling tinggi, masuk syurga yang paling bawah pun jadilah Pak Ustaz. Pokoknya masuk syurga. Yang macam itu boleh. Tapi awal-awal lagi ingin masuk syurga yang paling bawah, itu maknanya orang yang tidak ada akal. Hadirin dan hadirat. Oleh sebab itu terhadap nikmat Allah wajib kita syukuri. Dan kemuncak kesyukuran adalah beribadat kepada Allah. Cuma kata Imam Al-Ghazali, rukun syukur ada 3. Pertama, ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah badan sihat. Alhamdulillah telinga sihat, boleh mendengar, mata juga dapat melihat walaupun agak rabun. Alhamdulillah akal masih waras. Itu syarat atau rukun pertama. An-nutqu bil lisan, cukup cakap dengan lidah, perkataan alhamdulillah. Alhamdulillah punya pasangan. Baik pula pasangan kita. Alhamdulillah ada anak, ada cucu, zuriat. Ucap. Yang kedua, rukunnya. Iktiraf atau pengakuan dalam hati bahwa semua itu datangnya daripada Allah. Okey, dah 2 dah. Ustaz yakin pada umumnya kita telah penuhi 2 rukun syukur ini. Alhamdulillah dengan lidah,
pengakuan dalam hati. Dapat anak, dapat cucu, dapat rumah, dapat kereta, ini adalah pemberian daripada Allah. Dan yang ketiga, ini yang paling mustahak. Gunakan nikmat-nikmat itu pada jalan yang Allah redha. Jangan gunakan mata untuk melihat yang haram. Jangan gunakan telinga untuk mendengar fitnah atau umpatan. Jangan gunakan akal untuk fikir yang bukan-bukan. Jadi ada 3 rukun syukur. Kemudian setelah Allah sebut, mereka yang tidak gunakan akal, pendengaran dan penglihatan, mereka bagaikan binatang ternak, malah lebih sesat dari binatang. Lalu Allah Subhanahu wa taala akhiri ayat tersebut, wa ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Sifat lalai adalah sifat yang sangat dilarang. Siti Aisyah radhiyallahu anha pernah menyebut, semua jenis kelalaian adalah dilarang dalam agama. Kecuali satu saja kelalaian yang dibolehkan. Lalai yang macam mana yang dibolehkan? Malah terpuji. Bukan saja boleh, malah terpuji. Aisyah katakan, kata Rasul, sabda Rasul, lalai yang dibolehkan tidak tercela, malah terpuji. Kelalaian seorang istri memikirkan jantan lain. Bukan maknanya ibu bapa ya, uncle, anak, sepupu, bukan. Maknanya bila dah jadi istri orang, jangan fikir jantan lain. Ustaz kira kita faham maksudnya. Jangan duakan suami. Jangan duakan suami. Kalau yang dia ingat suaminya saja. Yang boleh dia memuaskan nafsu, sama ada mengadakan hubungan seks, sama ada memeluk, mencium, tidak lelaki lain. Kelalaian itu tuh bukan saja dibolehkan, malah terpuji. Segala jenis kelalaian adalah dilarang. Itu sebabnya tadi pada ayat terakhir, mereka yang tak mau gunakan akal, tak mau manfaatkan pendengaran dan penglihatan, mereka bagaikan binatang ternak, malah lebih sesat dari binatang. Merekalah orang-orang yang lalai. Hanya saja kelalaian itu ada beberapa derajat. Pertama sekali, derajat yang paling bahaya, yaitu lalai dari menghayati ayat-ayat Al-Quran. Ayat Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman. Kita lalai. Termasuk orang yang boleh baca Quran tapi lalai memahaminya. Matlamat Quran diturunkan untuk dijadikan pedoman, tapi hanya dibaca. Tak ubahnya bagaikan burung kakak tua. Boleh bercakap tapi tak faham. Quran untuk dijadikan pedoman, untuk diamalkan suruhannya, dijauhi larangannya. Macam mana kalau Quran dibaca tapi tidak difahami?
Ingat selalu kewajiban umat Islam terhadap Al-Quran ada 5. Iman, baca, faham, amal, dan sebar-sebarkan. Jangan jadi orang yang lalai. Alhamdulillah. Bagi yang ikut kelas tafsir, Ustaz, kita sudah 5 juzuk. 6 dengan juz 30. Maknanya masih lagi 25, 24 juz yang kita belum lagi tahu. Pagi tadi habis subuh Ustaz koreksi. Tafsir Al-Furqan juz yang ke-9. Masya Allah, sungguh banyak pengajarannya. Nanti, insya Allah kita akan sampai ke situ, kalau panjang umur. Itu lalai yang paling berbahaya. Lalai mendengar dan menjadikan atau menghayati ayat-ayat Al-Quran. Itu sebabnya Allah sebut di dalam surat Muhammad. Afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubihin aqfaluha. Mengapa mereka tidak menghayati Al-Quran? Apakah mereka sudah tidak ada akal lagi? Allah gunakan. Apakah mereka sudah tidak ada akal? Sampai begitu. Yang kedua, ada pula lalai dalam menggunakan minda mereka untuk memikirkan tentang matlamat utama mereka dicipta. Kita tak fikir. Untuk apa kita dicipta oleh Allah? Untuk enjoy ke? Tak. Untuk makan ke? Kalaulah itu jawabannya, apa beza kita dengan kerbau? Apa beza kita dengan kambing? Kita dicipta untuk beribadat pada Allah. Impossible ibadat kepada Allah akan diterima kalau tidak ikhlas lillah, kalau tidak ikut cara Rasulullah. Dan yang terakhir juga termasuk lalai, yaitu lalai terhadap keperluan asasi. Keperluan kita secara individu atau sebagai ahli keluarga, kita perlu rehat, kita perlu tidur kalau ngantuk, perlu rehat bila penat, perlu makan, minum bila haus dan dahaga. Perlu fikir apa kewajiban kita terhadap keluarga, beri makan, minum, pakaian dan ilmu. Sebab Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jangan lalai. Orang beriman, jagalah dirimu dan ahli keluargamu dari api neraka. Macam mana ahli keluarga boleh terhindar dari api neraka? Dengan iman dan amal saleh. Nah, sekarang yang kita fikir agar anak berjaya di dunia saja. Tak difikirkan agar anak juga boleh jawab soalan mukar wa nakir di alam barzakh. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan pada pagi ini. Satu topik yang cukup menarik bagi Ustaz untuk mengingatkan kita untuk tidak tergolong ke dalam manusia yang lebih sesat dari binatang. Kita perlu syukuri nikmat telinga, syukuri nikmat mata, syukuri nikmat akal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala beri kita kekuatan dan taufiknya untuk menjadi orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini ada 2 pertanyaan. Pertama sekali, Pak Ustaz, benarkah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah
angkat tangan ketika berdoa selepas salat. Kalau tidak pernah, baginda mengangkat tangan berdoa selepas salat. Bilakah Nabi berdoa, Pak Ustaz? Satu jawaban, satu soalan yang bagus. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Memang tidak ada dalil yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa sambil mengangkat tangan setiap selesai salat fardu. Ini tidak bermakna mengangkat tangan ketika berdoa tidak boleh, bukan. Sebab ada hadis yang lain yang derajatnya juga sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala malu untuk tidak mengabulkan doa orang yang mengangkat kedua tangannya. Allah malu untuk menolak orang yang berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Ini memberi isyarat mengangkat tangan ketika berdoa adalah di antara adab-adab berdoa. Tapi bila ditanya apakah ketika berdoa Nabi senantiasa angkat tangan? No. Tidak senantiasa. Betul tak kita ada doa yang kita patut baca ketika akan masuk tandas? Baca doa ketika keluar tandas. Semua doa-doa itu tidak ada riwayat Nabi mengangkat tangan. Kita boleh berdoa bila-bila masa. Lebih-lebih lagi berdoa dalam salat. Nabi bersabda, tempat yang paling dekat antara kamu dengan Allah adalah dalam sujud. Perpanjangkan doamu di dalam sujud. Betul tak? Dalam sujud kita tak boleh angkat tangan. Tempat kedua yang paling baik kita berdoa adalah setelah tahiyat akhir sebelum salam. Sabda Nabi, apabila kamu selesai membaca tahiyat akhir sebelum salam, fas'alu ma syi'tum. Mohonlah pada Allah apa yang kamu ingin mohonkan. Itu maknanya doa juga. Terutama terhadap 4 perkara. Ya Allah, lindungilah aku daripada azab kubur dan azab api neraka. Ya Allah, lindungilah aku daripada fitnah hidup dan fitnah mati. Ya Allah, lindungilah aku daripada fitnah dajjal akhir zaman. Betul tak ketika itu kita sedang tahiyat? Tak angkat tangan pun. Jadi kembali kepada persoalan. Tidak ada riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, apalagi berdoa beramai-ramai dengan jamaah, dengan makmum, angkat tangan. Setelah selesai salat fardu. Tak ada riwayat itu. Tapi kalau kita ingin berdoa masing-masing, silakan. Sebab bacaan wirid setelah selesai salat, begitu salam baca astaghfirullah 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma antas salam wa minkas salam.
baca ayatul kursi, baca 3 qul, baca subhanallah. Itu yang datang dari Nabi. Nah, bila ditanya, kapan atau bilakah Nabi itu berdoa? Jawabnya, Nabi lebih suka berdoa dalam salat berbanding doa di luar salat. Pertama, ketika sujud. Ustaz dah sebut tadi dalilnya. Sebab ketika itu kita sangat hampir dengan Allah. Yang kedua, timing yang paling baik kita berdoa ialah setelah selesai tahiyat akhir fil alamina innaka hamidum majid. Berdoalah, kata Nabi. Itu sebabnya kata Imam Asy-Syafi'i, kita boleh berdoa dengan apa saja. Termasuk Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbighfirli wa liwalidayya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Selain daripada doa minta dilindungi dari 4 perkara tadi. Ini doa yang paling Nabi suka. Bila ditanya mengapa Pak Ustaz? Definisi salat yaitu amalan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Itu namanya salat. Ada rukun qauli, ucapan, ada qaulun fi'li, perbuatan, ada rukun qalbi, niat. Itu dalam salat. Bermula dengan takbir, berakhir dengan salam. Bila dah salam, maknanya kita sudah mengakhiri salat kita. Dan Nabi paling suka doa itu diucapkan ketika sedang berhadapan dengan Allah dalam salat. Dalam sujud. Setelah tahiyat akhir, sebelum salam. Sebab ketika itu kita sedang berhadapan dengan Allah Azza wa Jalla. Itu jawaban Ustaz. Tidak ada salahnya sesekali kita berdoa dengan angkat tangan, tapi tidak senantiasa. Sebagaimana hadis yang Ustaz sebutkan tadi. Kita ingin berdoa setelah berwirid, habis salat juga boleh. Tapi sebaiknya buat masing-masing. Sebab tidak ada riwayat Nabi memimpin doa untuk diaminkan oleh makmum setelah selesai salat. Wallahu a'lam. Yang kedua, terakhir, Pak Ustaz, betulkah sunat kita baca setelah membaca ayat yang terakhir dari surat Al-Mulk, yaitu Allahu Rabbul Alamin. Allahu Rabbul Alamin. Ada dalil ke Pak Ustaz kita berbuat demikian? Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Terhadap pertanyaan ini yang diajukan oleh seorang jemaah, Ustaz ingin jawab begini. Di dalam buku yang Ustaz tulis, Pedoman Salat. Pedoman Salat. Ustaz sebut bahawa Nabi sangat galakkan agar kita berinteraksi dengan Al-Quran bila kita baca Quran. Berinteraksi maksudnya, Quran cakap begitu, kita jawab begini. Sebagai contoh umpamanya, bila kita jumpa ayat-ayat tentang syurga,
Lalu kita mohon, Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang layak masuk syurga. Bila ayat itu menyebut tentang orang-orang yang akan disiksa atau orang-orang yang dibenci oleh Allah, kita boleh baca, na'udzubillahi min dzalik. Ya Allah, lindungilah kami daripada termasuk golongan tersebut. Contoh, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Lalu kita memberi respon, na'udzubillah min dzalik. Kami mohon dilindungi ya Allah daripada termasuk golongan itu. Mengapa respon kita begitu? Karena ayat berbunyi, kami lemparkan kebanyakan manusia dan jin ke dalam neraka Jahannam. Mereka punya hati, punya akal, tak mau fikir. Mereka punya mata, tak mau lihat kebesaran Allah. Mereka diberi telinga, tak mau dengar ayat-ayat Quran. Mereka tak ubahnya bagaikan binatang berkaki empat, malah lebih sesat dari binatang. Merekalah orang-orang yang lalai. Lalu kita minta, ya Allah, lindungilah kami. Itu maksudnya interaksi. Na'udzubillah min dzalik. Cuma macam mana ingin berinteraksi dengan Quran kalau Quran itu tak faham? Itu masalahnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada para sahabat, ketika baca Quran mereka diam saja. Apa kata Nabi? Aku pernah baca Al-Quran surat Ar-Rahman di hadapan masyarakat jin. Kan Nabi Muhammad diutus bukan hanya untuk manusia tapi juga untuk membimbing jin. Aku baca surat Ar-Rahman di hadapan masyarakat jin. Wallahi, Nabi bersumpah, masyarakat jin adalah lebih baik dari kamu. Sahabat jadi terpinga-pinga. Mengapa jin lebih baik? Nabi sebut, ketika aku baca surat Ar-Rahman tadi, sampai pada ayat fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kamu senyap saja diam. Berbeza dengan masyarakat jin. Setiap aku baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, hampir separuh dari surat Ar-Rahman. Surat Ar-Rahman itu kan 70 ayat lebih. 34 daripadanya, 34 atau 35 daripadanya diulang ayat yang sama, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Setiap ayat itu aku baca, mereka langsung memberi respon. La syai'a min ni'amika nukadzib falakal hamdu. Tidak ada satu pun nikmatmu ya Allah yang kami dustakan. Bagimulah segala puji-pujian. La syai'a min ni'amika nukadzib. Tidak ada satu nikmatmu ya Allah yang kami dustakan. Falakal hamdu. Bagimu segala puji-pujian. Itu respon masyarakat jin. Tapi kamu, aku baca sebanyak itu,
seorang pun tak ada memberi reaksi atau respon, wallahi, jin lebih baik dari kamu. Nah, bila ditanya apa maksudnya, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah bertanya, terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi, manusia dan jin, yang kamu ingin dustakan? Terhadap nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kamu akan dustakan? Masyarakat jin langsung memberi respon, tak ada satu pun nikmat-Mu yang kami dustakan. Ya Allah, segala puji bagimu. Itu respon malaikat jin. Kamu senyap saja. Itu maksudnya Nabi suruh respons. Termasuklah ayat yang ditanyakan. Ayat terakhir, apa maknanya? Sehingga kita baca Allahu Rabbul Alamin. Coba dengar baik-baik bunyi ayat yang terakhir. Ayat 30 dari surat Al-Mulk. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Allah bertanya, terangkanlah kepadaku. Allah suruh Nabi tanya kepada umat. Katakan kepada mereka, hai Muhammad, terangkanlah olehmu kepadaku jika sumber air kamu menjadi kering, maka siapakah yang akan mendatangkan air yang mengalir bagimu? Kalau sungaimu kering, sumurmu kering, siapa yang akan mendatangkan air yang mengalir? Lalu kita pun memberi respon, Allahu Rabbul Alamin. Yang akan mendatangkan air itu adalah Allah, Tuhan sekalian alam. Yes, boleh. Itu namanya kita memberi respon terhadap ayat Quran. Dengan kata lain, coba berinteraksi. Tak ada salahnya. Wallahu a'lam. Ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana srif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini kami telah mempelajari satu ayat yang cukup menggerunkan kami, yaitu ayat 179 Al-A'raf yang menyebut bahawa sungguh banyak manusia dan jin engkau lemparkan dalam neraka Jahannam gara-gara mereka tidak bersyukur terhadap 3 nikmat. Nikmat akal, nikmat mata, dan nikmat telinga. Mereka diberi akal lalu tidak mau memikirkan akan kebesaran Allah. Mereka diberi mata tidak mau melihat akan kehebatan Allah. Mereka punya telinga tak mau dengar ayat-ayat Quran ditafsirkan. Engkau samakan manusia seperti itu bagaikan binatang ternak berkaki 4. Malah lebih sesat daripada binatang ternak. Merekalah orang-orang yang lalai. Kami mohon, ya Allah, lindungilah kami daripada menjadi manusia seperti itu. Berilah kami kekuatan, ya Allah, untuk menggunakan akal untuk berfikir. Menggunakan mata untuk melihat akan kebesaran-Mu. Dan menggunakan telinga untuk banyak menerima atau mendengar nasihat-nasihat agama. Khasnya
yang bersumber dari Quran dan Sunnah-Mu, supaya kami layak mendapat husnul khatimah, yang selanjutnya layak mendapat nikmat kubur dan nikmat syurga. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.